Kita berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, terutama bisnis dan keuangan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang peramalan penjualan. Kita tahu bahwa jika seseorang berprofesi atau menggeluti dalam bidang pemasaran, maka orang tersebut haruslah memahami betul bahwa apapun program yang dijalankan tentunya haruslah direncanakan dengan baik, terutama berkaitan dengan berbagai program atau misi yang akan dilaksanakan guna mendukung tercapainya target yang telah ditentukan. Salah satu model perencanaan dalam hal penjualan adalah bagaimana seorang pengusaha mengambil berbagai langkah, terutama dalam meramalkan besaran penjualan yang akan dilakukan dalam waktu periode tertentu di masa mendatang. Nah, oleh karena itu kita pun akan membahas dalam kesempatan ini kira-kira apa-apa yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama jika kita ingin meramalkan penjualan produk-produk kita di periode-periode tertentu di masa yang akan datang. Yang pertama adalah kalau kita ingin melakukan sebuah peramalan penjualan atau dalam bahasa bisnisnya adalah forecasting atau meramalkan, maka yang pertama harus kita miliki adalah data yang bersifat valid mengenai riwayat penjualan dalam periode tertentu sebelum kita akan melaksanakan aktivitas penjualan yang mana produk-produk kita akan kita rencanakan memasuki pasar. Mengapa data-data tentang besaran penjualan ini sangat penting? Mengingat dengan berbagai data yang telah ada, kita akan mampu tidak hanya mengetahui namun juga menganalisis kira-kira pada periode-periode tertentu mana terjadi kenaikan dalam bentuk tren, terjadi penurunan, atau sebaliknya bisa juga gabungan di antara kemungkinan keduanya, yaitu ada kalanya trennya mengalami kenaikan, pun demikian ada kalanya pada saat-saat yang lain mengalami penurunan. Oleh karena itu, jika kita menemukan berbagai data yang sifatnya mengacu pada tren kenaikan penjualan, maka yang perlu dilakukan adalah penguatan berbagai tingkat kompetitif kita yang kita tawarkan kepada konsumen, agar konsumen yang telah ada tersebut terus melakukan pembelian ulang, artinya kita membentuk loyalitas pelanggan. Pun demikian, jika terjadi kecenderungan penurunan tren dari angka penjualan dari data-data terdahulu, maka kita perlu menganalisisnya mulai dari data itu berdasarkan apa dan kapan, bisa juga dengan ditambahkan mengapa sampai terjadi penurunan, dan sampai pula akhirnya kepada faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penurunan penjualan. Tentu dengan dianalisisnya berbagai faktor tersebut, kita akan dapat mengetahui berbagai kelemahan sehingga akan didapatkan sebuah formula khusus bagaimana agar kelemahan-kelemahan tersebut dapat ditutup dengan perbaikan-perbaikan mutu dari produk-produk yang akan kita pasarkan. Kemudian faktor yang kedua yang perlu pula mendapatkan perhatian dalam meramalkan angka penjualan adalah
Kita harus fokus pada produk-produk tertentu saja atau core product. Mengingat mengapa? Banyak sekali saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang membuka usaha tidak fokus pada beberapa produk saja. Akhirnya apa? Justru dengan terlalu banyaknya produk yang ditawarkan akan menjadikan pasar kita menjadi jenuh. Oleh karenanya, untuk mengurangi rasa kejenuhan tersebut perlu dilakukanlah yang namanya inovasi produk. Tentu yang paling bagus adalah kita melakukan spesialisasi produk. Seperti halnya perusahaan-perusahaan besar, mereka melakukan banyak yang sudah mengarah kepada spesialisasi produk. Seperti halnya untuk produk-produk kebutuhan rumah tangga, seperti dari salah satu grup besar misalnya Indofood, mereka fokus kepada produk-produk mie instan. Kemudian ada beberapa perusahaan yang lain, tentu ini juga dalam rangka bagaimana mereka memelihara keberlangsungan angka penjualan mereka. Jangan sampai terjadi penurunan. Dan yang ketiga adalah kalau kita sudah memiliki data-data terdahulu, kemudian kita juga sudah menentukan jenis-jenis produk yang menjadi core kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk memperkirakan jumlah produk yang akan kita masukkan ke dalam pasar. Ini sangat penting mengingat tingkat kompetisi berbagai produk sekarang sudah mulai luar biasa dalam tingkat kompetisinya. Sehingga seringkali banyak pemain baru muncul, namun tidak berapa lama kemudian sudah tenggelam kembali. Oleh karenanya perlu dipikirkan, terutama bagian perencanaan, bahwa haruslah dibuatkan sebuah analisis kira-kira produk-produk yang akan ditelurkan itu jumlahnya berapa, agar semua produk itu tujuannya bisa terserap oleh pasar. Mengingat jika tidak semua produk kita itu dapat terserap oleh pasar yang memang ceruknya itu semakin terbatas, maka justru akan menambah beban bagi perusahaan. Mengingat produk-produk yang tidak laku atau minimal belum laku dalam waktu jangka panjang tentu perlu dinamakan dan diamankan dalam bentuk-bentuk perawatan-perawatan atau perlakuan-perlakuan khusus bagi produk-produk tersebut. Ini tentu menambah biaya dalam hal penyimpanan, pemeliharaan produk-produk tersebut. Oleh karena itu tentu sangatlah naif jika kita dalam memproduksi sebuah barang tidak memperhatikan berapa kuantitas atau kualitas dari produk yang akan dilemparkan ke pasaran. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menghitung tentang harga produk itu sendiri. Tentu untuk menentukan harga produk itu meliputi berbagai aspek yang mengarah kepada penghitungan-penghitungan yang sifatnya valid, sehingga akan diketahui betul berapa kira-kira biaya produksinya, biaya distribusinya, sampai biaya untuk marketingnya, sehingga akan didapatkan sebuah angka yang realistis, di mana angka yang realistis tersebut telah mengcover berbagai biaya yang muncul atas produk-produk kita. Tentu ini bagi pengusaha masih ditambah lagi dengan tingkat keuntungan yang ingin dicapai. Oleh karena itu dalam penentuan harga produk ini perlu kehati-hatian, mengingat banyak sekali rekan-rekan kita pengusaha terutama harus memperhatikan bagaimana kompetitor ini memperlakukan produknya.
termasuk yang paling penting adalah pengusaha harus memonitor kira-kira pesaing-pesaing kita itu menerapkan harga di kisaran nominal antara berapa sampai berapa. Tentu dengan memperhatikan kualitas yang sama atau setara dengan produk-produk yang kita tampilkan atau kita luncurkan dalam pasar. Untuk penentuan harga ini tentu bagi seorang yang berprofesi di bagian keuangan akan jauh lebih paham dengan berdasarkan pada berbagai informasi dari bagian produksi, bagian distribusi, dan bagian pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah setelah semuanya terlampaui, seorang pengusaha haruslah membuat bisnis plan atau rencana bisnis, terutama yang berkaitan dengan strategi, kemudian berkaitan dengan misi, kemudian berkaitan dengan target, dan ujung-ujungnya adalah berapa angka penjualan yang hendak dicapai dalam bentuk baik kuantitas maupun output dalam bentuk kualitas yang diharapkan oleh perusahaan. Namun di antara berbagai faktor itu, setelah kita melakukan berbagai produk melalui proses yang sedemikian panjangnya, maka ada beberapa faktor yang perlu disadari oleh kita bersama, bahwa terdapat beberapa hal yang sangat mempengaruhi angka penjualan. Ada beberapa faktor yang memang itu mudah untuk kita kenali, namun ada beberapa faktor yang memang cukup untuk dikenali dengan berbagai varian-varian pembiasannya di lapangan. Oleh karenanya berbagai perusahaan perlulah mendirikan atau membentuk divisi khusus yang berkaitan dengan riset pasar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi besaran angka penjualan yang diharapkan. Yang pertama tentunya adalah berkaitan dengan sumber daya manusia, di mana sebuah perusahaan tentu akan mengandalkan atau ujung tombaknya adalah bagian pemasaran itu sendiri, bisa berupa representatif, bisa berupa sales, bisa berupa tenaga marketing yang lain. Maka perlu diperhatikan jika pegawai atau karyawan atau bidang yang bergelut di bidang pemasaran itu ditingkatkan jumlahnya, seharusnya output yang dihasilkan pun akan terus meningkat. Artinya angka penjualan pun diharapkan akan terus bertambah. Pun demikian jika terjadi pengurangan karyawan atau pengurangan pegawai dalam sebuah perusahaan yang dikarenakan beberapa faktor, terutama faktor kondisi ekonomi, di mana mengharuskan sebuah perusahaan dengan amat sangat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karenanya, jika terjadi pengurangan jumlah pegawai atau karyawan yang memang fokus pada bidang pemasaran, maka logika sederhananya adalah akan terjadinya penurunan angka penjualan, meskipun ini tidak 100% benar. Namun perlu disadari bahwa jumlah tenaga pemasaran saat ini memang berbanding lurus dengan kemajuan teknologi dan informasi. Banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang dulunya harus menerjunkan banyak orang, namun dengan berbagai kemajuan teknologi, terutama teknologi di bidang informasi, akan banyak tenaga manusia yang digantikan oleh berbagai prasarana dan sarana yang mengandung unsur-unsur kemajuan di bidang teknologi, di mana teknologi sekarang ini yang paling menonjol dan paling banyak mengurangi jumlah tenaga manusia dalam hal fisik adalah bagaimana arus informasi itu disebarluaskan melalui media sosial.
Kalau dalam pemasaran klasik dulu, sumber daya manusia memang sangatlah menentukan jumlahnya. Namun untuk di masa-masa yang akan datang, yang paling penting adalah bukan jumlah tenaga kerjanya, namun kualitas tenaga kerjanya. Apakah semua pegawai di bidang pemasaran sudah mumpuni atau belum? Oleh karenanya, karena dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas prima, maka perusahaan-perusahaan yang ingin perusahaannya sedemikian maju secara berkelanjutan tentu haruslah mengorbankan sebagian unsur biayanya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan kualitas dari sumber daya manusia. Bisa saja dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan, kemudian harus menghadiri berbagai seminar. Bahkan mungkin bagi perusahaan-perusahaan itu sudah saatnya sekarang ini memanfaatkan potensi pendidikan formal, terutama pendidikan tinggi, untuk melakukan penelitian bersama sehingga akan didapatkan data yang valid. Inilah yang perlu digenjot oleh dunia usaha itu sendiri maupun dunia pendidikan tinggi. Jadi di antara dua dunia ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena dibutuhkan sebuah keterpaduan antara dunia usaha, dunia industri dengan dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi, terutama lagi dalam hal diselenggarakannya sebuah penelitian ilmiah, termasuk di dalamnya adalah riset, dilakukannya peramalan-peramalan bisnis yang di dalamnya salah satunya adalah peramalan penjualan. Kemudian berikutnya faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus memperhatikan sebagai seorang yang memiliki sebuah usaha atau menjalankan bisnis adalah tentang kebijakan yang akan kita ambil. Sebagai contoh, kalau dalam masa-masa tertentu perusahaan terpaksa memberikan fasilitas diskon misalnya, atau potongan harga misalnya, tentu ini akan sangat mengurangi dari dividen atau tingkat keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Sementara waktu mungkin itu terjadi, walaupun dalam masa panjang itu bisa menjadi jalan pembuka bagi terus meningkatnya angka penjualan. Namun ini juga mendapatkan perhatian yang serius dari kita semua. Kalaupun kita memberikan potongan harga, memberikan diskon, atau memberikan fasilitas yang lain, tentu harus dihitung untung ruginya. Dan yang pasti adalah jangan sampai itu terus menggerogoti kas perusahaan sehingga keuangan perusahaan menjadi limbung. Kemudian faktor berikutnya adalah adanya kemampuan dan keinginan masyarakat untuk membeli. Kita tahu bahwa masyarakat tingkat pendapatannya ada kecenderungan menguat atau sebaliknya justru menurun. Oleh karenanya bagi seorang pengusaha atau pemilik usaha haruslah peka memahami kondisi ekonomi, baik itu tingkat individu, tingkat lokal, tingkat nasional, tingkat regional. Karenanya apa? Kondisi ekonomi akan sangat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. Oleh karenanya tadi seperti yang disampaikan di akhir yang sebelum ini adalah kerjasama dengan perguruan tinggi sangatlah penting untuk dilakukan. Kemudian berkaitan dengan penyusunan peramalan penjualan, ini ada beberapa metode, terutama yang bagi mereka sudah akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan penjualan, baik itu yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh dunia pendidikan tinggi. Umumnya mereka akan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan time series dan yang kedua adalah pendekatan kasualistis atau sebab akibat.
Dalam perbedaan keduanya tentu ada beberapa hal yang perlu dipahami, namun ada juga bagaimana kita harus memahami kedua pendekatan ini adalah sama-sama untuk mendapatkan angka-angka nominal-nominal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama agar angka penjualan yang kita rencanakan tidak meleset terlampau jauh. Apalagi jika meleset terlampau jauhnya itu justru di bawah target yang telah ditentukan. Oleh karenanya, perlulah di antara kita sebagai seorang cendekiawan yang mungkin juga bergelut dalam bidang wirausaha memahami ini semua agar usaha yang telah dirintis dan berjalan sekarang menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya angka-angka penjualan karena merupakan angka-angka vital bagi keberlangsungan perusahaan, tentu semua yang terlibat di dalamnya perlu untuk dilibatkan agar semuanya berjalan sesuai dengan rule, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Endingnya adalah jika ramalan penjualan telah dilakukan dengan amat valid, harapannya perusahaan akan terus mengalami peningkatan angka penjualan yang ujung-ujungnya adalah terus meningkatnya laba yang bisa dipupuk oleh perusahaan yang nantinya pun akan bergeser kepada mereka-mereka yang terlibat di dalamnya, terutama para karyawan perusahaan tersebut. Sekian dari saya tentang peramalan penjualan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.